Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki tema yang keempat, yaitu globalisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dari subtema yang ke-1, yaitu globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Baiklah anak-anak, agar kalian bisa menjawab semua itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Coba kalian amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu pakai. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitarmu. Coba kalian simak peta dunia berikut ini. Pada gambar tersebut ada berbagai contoh produk yang banyak ditemui di sekitar kita. Contohnya batik dari Indonesia. Ada pula karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain. Misalnya pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi membuat negara di dunia semakin terhubung. Globalisasi merupakan proses penggabungan secara internasional yang terjadi karena berbagai sebab. Misalnya saja, adanya pertukaran pemikiran, suatu produk atau barang, hingga dari berbagai aspek kebudayaan. Nah, globalisasi sendiri bisa diartikan sebagai proses yang membuat dunia semakin terhubung. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Kalian bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar negeri dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dari negara lain. Tidak dirasa, ternyata globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Tentu kalian masih ingat bahwa ASEAN adalah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta di bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain: yang pertama, di bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, dan juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games.
Peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang sosial budaya. Indonesia sangat aktif untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN ataupun tingkat dunia. Keikutsertaan tersebut diantaranya Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kompetisi ilmu pengetahuan internasional seperti Olimpiade Fisika Internasional, Olimpiade Biologi Internasional, kontes robot internasional, dan kontes-kontes lainnya. Kemudian, Indonesia juga aktif dalam program pertukaran pelajar. Pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas di luar negeri dapat mengikuti program ini. Kemudian, Indonesia aktif sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional, contohnya SEA Games. Selain itu, sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya, Indonesia juga aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dan juga dalam bidang kemanusiaan, Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam ataupun konflik. Itulah beberapa peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.